Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama Lisa di sini. Di video kali ini aku mau ngasih tip ke teman-teman bagaimana caranya kita bisa betah kerja di Taiwan tanpa pindah-pindah majikan, teman-teman. Nah, untuk itu sebelum aku kasih tahu tipnya, jangan lupa subscribe dan like video aku biar channel aku ini tambah berkembang ya, teman-teman. Dan terima kasih buat teman-temanku semuanya yang sudah selalu support channel aku dan nonton video-video aku. Oh ya teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui ya, aku pernah kerja di Taiwan 2 kali ya. Yang dulu di Toyen, terus sekarang di Taipei ya. Yang dulu aku bekerja, aku juga nggak pindah majikan teman-teman. Terus aku balik ke Indonesia. Di Indonesia aku 6 tahun, terus aku balik lagi ke Taiwan yang ini di Taipei ya teman-teman. Dan sampai sekarang aku juga belum pernah pindah majikan, walaupun banyak sekali tantangannya aku bekerja di majikan yang ini ya. Tantangannya bukan cuma nyata, tetapi ya seperti itulah. Seperti di video-video aku sebelumnya ya, pernah aku cerita ya ada apa di rumah majikan aku ini ya. Tapi aku masih betah, masih bertahan. Nah, untuk itu tipnya aku mau kasih tahu ke teman-teman biar teman-teman juga nggak perlu pindah-pindah majikan, walaupun di majikan kita itu banyak sekali hambatan-hambatan yang menghalangi kita, yang mengganggu kelancaran kerja kita, teman-teman. Nah, nomor 1 adalah kita itu harus sabar, teman-teman ya. Kita itu sabar, kalau ada apa-apa itu sabar ya, majikan cerewet segala macam gitu, kita itu sabar. Intinya memang nomor 1 memang harus sabar ya. Dan yang kedua kita itu harus mengerti kemauan majikan kita ya teman-teman. Asalkan kemauannya itu baik ya teman-teman ya. Maksudnya kalau majikan itu biasanya kan pengen pembantunya itu rajin, suka bersih, terus nggak malesan ya. Terus ada lagi kadang-kadang tuh majikan nggak suka kalau pembantu itu sering-sering main HP, atau ada juga majikan yang nggak suka pembantunya itu libur kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu kemauan majikan kita itu nomor 1. Kita harus tahu karakter dari majikan kita maksudnya. Jadi kalau kita sudah tahu, kita pasti bisa berpikir bagaimana caranya kita itu menyenangkan majikan kita kayak gitu ya. Maksud aku dalam hal baik loh ya, bukan menyenangkan dalam hal seperti kita menyenangkan majikan laki-laki, itu bukan ya. Kalau aku di sini kan nggak ada majikan laki-laki ya teman-teman, aku cuma berdua saja sama majikan perempuan aku ya, sama nyonya ya. Maksud aku bagaimana kita itu bisa menyenangkan majikan kita, walaupun mungkin itu butuh waktu yang lama ya teman-teman. Seperti dulu ya, aku pertama kali datang ke sini, aku butuh waktu setahun untuk penyesuaian teman-teman. Kenapa kok lama? Iya lama sekali, karena apa ya, karena memang majikan aku itu orangnya kan ya namanya orang yang nggak pernah kenal dan gak pernah mengenal kita pokoknya. Terus kita langsung bertemu saat sudah, aku kan sudah besar, majikan aku juga sudah besar, maksudnya kita itu tidak saling mengenal sebelumnya, dan tiba-tiba kita itu harus tinggal bersama kayak gitu ya. Rasa percaya itu sulit ya. Kita itu, maksudnya majikan itu nggak semudah itu untuk mempercayai kita gitu loh. Dia itu kan butuh proses untuk mengenal kita juga, kita juga perlu proses untuk mengenal majikan kita kayak gitu ya. Jadi kalau intinya memang kalau kita itu kurang sabar ya, ada masalah sedikit mungkin 1 bulan 2 bulan kita minta pindah ya teman-teman. Aku menyesuaikan diri dengan majikan aku kira-kira setahun teman-teman ya. Setahun baiknya dia itu, tapi pelitnya dia itu baiknya sudah 2 tahun teman-teman. Bayangkan ya, dia itu pelit banget teman-teman. Masalah kalau masalah makan dia itu sadar diri ya.
dia itu sadar diri mengasih makan pembantu itu 3 kali sehari, itu sudah sadar diri dia. Tapi kadang-kadang setahun pertama dia sering ngomong kalau aku makannya banyak kayak gitu ya, padahal ya makanku itu cuma sewajarnya aku saja ya. Aku kalau sudah kenyang ya sudah, aku nggak perlu makan lagi, nggak ngemil, aku nggak suka ngemil sama sekali ya teman-teman. Itu setahun pertama dia itu baru bisa menyadari kalau dia itu memang harus mengasih makan pembantu 3 kali dalam sehari kayak gitu. Itu tak rewangi aku itu sampai sakit teman-teman, setahun pertama itu ya. Terus 2 tahun pertama ini pelitnya, 2 tahun ini ya, sudah 2 tahun pelitnya sudah mulai tidak pelit, maksudnya sudah mulai berubah dia ya, sudah mulai menyadari kalau aku sebenarnya tidak butuh nggak butuh ngemil-ngemil atau makan makanan yang banyak kayak gitu ya. Aku cuma butuh sewajarnya sesuai kebutuhan gitu saja ya. Dan aku kalau pengen makan banyak biasanya aku beli sendiri kayak gitu ya. Jadi aku tahu porsi seberapa banyak majikan harus mengasih aku makan ya. Kalau aku minta tambah banyak, aku bisa beli sendiri kayak gitu kalau aku ya. Maksud dari cerita aku ini ya, kita harus mengerti pikiran majikan kita, kemauan majikan kita kayak gitu. Maksud aku kayak gitu. Jadi harus sabar, super sabar teman-teman ya. Apalagi kalau kayak posisi aku di sini ya, dulu setahun pertama aku sering digoda sama itu si hantu ya, si barang yang nggak kelihatan kayak gitu ya. Nah, jadi banyak sekali hambatannya ya aku bekerja di sini. Tapi kalau kita tidak sabar, tentu aku sudah pindah majikan. Dan yang kedua teman-teman, kita itu harus berpikir teman-teman, berpikir 1000 kali. Kalau kita pindah majikan, kita belum tentu dapatkan yang lebih baik dari majikan kita yang sebelumnya kayak gitu ya teman-teman. Karena kita bekerja di luar negeri itu enggak seperti di negeri sendiri kayak gitu ya. Jadi seperti pepatah Jawa mengatakan ya teman-teman, pilih-pilih tebu akhirnya dapatnya boleng kayak gitu ya. Ini artinya pepatah kayak gini, artinya kayak gini ya. Kita itu sudah dapat yang baik, tapi kita mau yang lebih baik di pikiran kita. Dan akhirnya ternyata kita dapat yang tidak baik dari sebelumnya. Lalu kita mau pilih lagi yang lainnya, ternyata malah lebih tidak baik lagi kayak gitu ya. Akhirnya di akhirnya kita dapatkan yang tidak baik teman-teman ya, kayak gitulah. Karena manusia itu selalu kurang sifatnya teman-teman ya. Kita harus menyadari itu. Apalagi kalau kerja di luar negeri kayak gini ya teman-teman. Dulu aku pertama kali bekerja ya, aku nggak sekuat kayak yang sekarang teman-teman. Mungkin banyak sekali pengalaman aku jadi membuat aku menjadi seorang yang sangat kebal, yang sangat kuat seperti sekarang ya. Maksudnya kuat itu bukan kuat tenaganya, bukan teman-teman. Maksud aku kuat hatinya, kesabarannya. Aku sekarang sudah lebih umurnya juga bertambah. Jadi kita itu lebih bisa berpikir lebih tenang teman-teman, nggak seperti dulu ya. Dulu aku pertama kali kerja ya di Taiwan yang dulu, aku dulu ada masalah sedikit, majikan cerewet sedikit gitu aja, aku dulu juga pernah minta pindah teman-teman ya. Dulu aku sering sekali bertengkar dengan majikan perempuan teman-teman kalau dulu. Karena karena majikan aku perempuan tuh gendut badannya, terus aku kurus. Dia itu agak ada rasa cemburu karena badan aku kurus, dia itu pengen kurus kayak aku teman-teman kayak gitu. Jadi dia itu kadang-kadang ngelihat aku itu masih muda, dan kalau orang tuh masih muda kan masih kelihatan seger, masih kelihatan cantik kayak gitu ya. Sedangkan majikan aku lebih tua dari aku, jadi dia mungkin merasa kalah saingan kayak gitu ya.
Tapi aku jadi pembantu itu nggak mikir apa aku harus menyaingi nyonya kayak gitu, nggak kayak gitu ya teman-teman. Karena majikan aku yang dulu itu, karena kan ada majikan laki-laki yang mungkin ya aku nggak tahu pikiran majikan laki-laki gimana ya, aku juga nggak tahu, dan aku juga nggak pernah berlaku yang aneh-aneh. Jadi ya dulu itu majikan perempuan sering kadang-kadang itu ya baik, kadang-kadang itu pokoknya kumat-kumatan lah teman-teman. Kadang-kadang tiba-tiba itu mungkin pikirannya lagi kacau atau gimana ya, atau lagi capek kerja gitu, tiba-tiba aku yang jadi sasarannya, dia marah atau gimana kayak gitu. Terus aku sempat mau pindah majikan waktu dulu teman-teman, tapi aku lihat majikan perempuan aku yang apa kayak gimana ya, ngerayu aku lagi, minta kerja aku kerja di sana lagi kayak gitu ya. Akhirnya sampai di rumah sakit mau apa ngurus surat gitu loh, ngurus suratnya nenek kayak gitu, buat pindah majikan aku kayak gitu katanya. Tapi aku nggak jadi teman-teman, aku mikir alah kurang 1 tahun, mendingan aku lanjut lagi kayak gitu. Akhirnya aku juga lanjut dan nggak jadi pindah. Terus akhirnya aku pulang teman-teman, waktu itu nggak sampai 3 tahun aku pulang. Karena apa? Karena di kampung ya kakak kandung aku meninggal, nenek meninggal, terus ada kakek aku juga meninggal, jadi banyak sekali orang yang meninggal. Terus aku juga sudah capek sekali waktu itu, karena pekerjaan aku angkat-angkat nenek yang beratnya itu 72 kilo ya, itu stroke total, dan badan aku cuma 45 kilo teman-teman. Jadi ya kayak gitulah kenapa aku dulu itu nggak finish. Bukan karena aku pengen pindah majikan kayak gitu, bukan, karena apa, sudah capek memang kerja. Terus kalau yang sekarang ini ya, aku katakan kalau sekarang ini aku tinggal menikmati hasil dari kesabaranku teman-teman ya. Buah dari kesabaranku 2 tahun sebelum sekarang ya teman-teman ya. Memang sangat susah sekali ya. Badan aku nggak sempat gemuk sama sekali teman-teman. Memang aku dari Indo memang sudah kurus, tapi nggak bisa naik sama sekali, bahkan sempat turun. Berat badan aku tuh sempat turun sampai 47 kilo teman-teman ya. Bayangkan 47 kilo kayak apa ya, kayak tengkorak aku. Kalau sekarang berat badan aku sudah 51 kilo teman-teman, sudah naik ya. Jadi aku nyampe ke sini berat badanku 50 kilo, turun drastis sampai 47 kilo, sekarang naik lagi 51 kilo. Tetapi penuh perjuangan aku menggemukkan badan teman-teman. Sangat penuh perjuangan sekali. Karena selama 2 tahun sebelumnya aku menyesuaikan diri dengan majikan aku ini sangat sulit sekali. Dan sekarang ini kenapa majikan aku lebih sabar sama aku, karena mungkin dia berpikir ya, sekarang ini kan di Indonesia lagi dalam keadaan itu ya, COVID-19 lagi parah ya teman-teman. Jadi mungkin dia nggak bisa ngambil pembantu dari Indonesia, dan dia juga nggak mau kalau ngambil pembantu yang bukan orang Indonesia, kayaknya kayak gitu ya teman-teman. Karena satu mungkin lebih mahal ya bayarnya, mungkin ini ya kalau di pemikiran aku. Terus yang kedua, orang Indonesia itu terkenal lebih baik dari yang lainnya kayak gitu ya. Bukannya aku ngelem-ngelem orang Indonesia ya, itu memang sudah kenyataan kayak gitu ya. Orang Indonesia itu lebih punya hati kayak gitulah kalau menurut aku. Terus apa ya kayak gitulah, mungkin majikan aku mengharap aku bisa nambah kontrak lagi di sini. Terus karena dia sudah merasa cocok kayak gitu ya. Tapi sebelumnya aku penuh perjuangan teman-teman, aku ekstra sabar sekali. Tak rewangi aku kadang-kadang seharian lapar, kadang-kadang aku sampai 2 bulan gak makan buah sama sekali. Terus aku mengeluarkan duitku sendiri untuk beli buah dan keperluanku, vitamin dan segala macam ya. Karena kalau aku cuma mengandalkan makanan yang dikasih majikan aku, tentu ya gak tahu ya badan aku kayak apa sebelum ini. Tapi kalau sesudah ini mungkin aku nggak perlu banyak mengeluarkan duit lagi ya teman-teman, karena situasinya sudah berubah ya. Majikan aku sudah lebih sabar,
sudah lebih baik dari sebelumnya, sudah tidak pelit lagi sama aku. Jadi aku sangat bersyukur sekali teman-teman keadaan kayak gini ya. Benar-benar aku sangat bersyukur teman-teman, walaupun aku sudah hampir 3 tahun, aku sama sekali tidak bukan sama sekali ya, maksudnya aku tidak memiliki banyak sekali tabungan untuk aku bawa pulang ya teman-teman. Tapi aku bersyukur sampai hari ini aku masih bisa bernafas ya teman-teman, masih bisa menikmati hidup ya teman-teman. Dan anak-anakku di kampung juga keluargaku semuanya baik-baik saja di kampung ya teman-teman, semuanya sehat walafiat. Jadi bersyukur saja ya teman-teman, kalau masalah uang bisa dicari kayak gitu. Jadi itu tadi tipnya. Yang pertama yaitu sabar, yang kedua kita harus telaten, kita harus rajin, yang ketiga kita harus tahu kemauan majikan kita kayak gitu ya. Jadi kita istilahnya kita nurutlah sama majikan kita, itu pembantu kita itu harus merendahkan diri. Jangan maksudnya merendahkan diri itu kita itu sadar diri kita itu hanyalah seorang pembantu. Jadi kita itu harus menurut perintah majikan kita, asalkan itu baik. Kayak gitulah teman-teman maksud aku. Ya, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga tip aku ini bermanfaat buat teman-teman. Maaf kalau video aku ini cuma di dalam rumah saja setiap harinya, karena memang aku nggak bisa bikin vlog di luaran ya teman-teman, karena daerah sini sepertinya tidak begitu suka kalau masuk kamera. Ya kayak gitulah teman-teman.